April, Stambul ke-4 21 19/20, Prodi PJKR kelas A. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan saya nikmat kesehatan, kesempatan sehingga saya dapat memaparkan materi saya yang berjudul kebersihan lingkungan sekolah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Ya, adapun tujuan makalah saya yang pertama itu mengetahui arti dari kebersihan itu. Yang kedua, mengetahui arti dari lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengetahui dampak dan tindakan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, mengetahui cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, cara meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu, mengetahui manfaat dari lingkungan sekolah yang bersih. Adapun pengertian kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu hal penting yang harus dijaga oleh siswa-siswi masyarakat di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran, debu, penyakit, dan lain-lain. Kebersihan pun merupakan hal yang menunjukkan kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu sebagai warga sekolah harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman sehingga muridnya dapat menerima ilmu dengan baik dan nyaman. Kemudian bagian B itu lingkungan sekolah. Sering kita melihat murid-murid membuang sampah sembarangan. Beberapa kali Bapak Ibu guru itu menasihati kepada murid-murid agar membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi kenyataannya murid-murid tidak mematuhinya. Tentu kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah berserakan di mana-mana. Sampah tadi juga dapat mencerminkan lingkungan sekolah baik dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu juga dapat menjadikan suasana belajar tidak nyaman. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar, kita perlu sekali dilakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran untuk menjaga kebersihan dan bersifat mengatasi masalah di atas. Adapun tindakan-tindakan tersebut antara lain yang pertama itu siswa diharapkan mempunyai kesadaran dari hati nuraninya sendiri untuk menjaga kebersihan. Ya, siswa itu perlu sadar diri untuk bisa mengetahui bahwa diri sendiri itu harus bersih, lingkungan sekolahnya harus bersih agar dia dapat menerima pelajaran atau ilmu dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, petugas piket harus membersihkan kelas serta lingkungan sekitar. Ya, siswa yang sudah ditugaskan bahwa hari itu dia akan bekerja atau membersihkan sebuah ruangan atau lingkungan sekolah, maka dia harus bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, guru wajib menegur siswa membuang sampah sembarangan. Ya, guru itu menegur siswanya agar membuang sampah atau menasihati siswanya agar membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bagian C, dampak jika tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masih banyak siswa-siswi di Indonesia yang belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Banyak siswa-siswi yang masih membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tong sampah. Kebanyakan mereka berpikir jika membuang sampah sembarangan di sekolah tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Padahal banyak dampak yang dapat ditimbulkan jika suatu lingkungan tidak terjaga kebersihannya. Adapun dampak negatif lainnya, yang pertama itu menimbulkan genangan air. Hal ini bisa saja terjadi di sekolah ketika murid selalu membuang sampah sembarangan. Contohnya, sampah yang bertumpuk di selokan dapat menyumbat jalannya air di selokan tersebut, sehingga saat hujan tiba mungkin saja mengakibatkan genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan kita untuk
pelajar menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, debu lantai. Debu lantai yang jarang dibersihkan dapat menyebabkan murid batuk sehingga tidak nyaman untuk menerima sebuah pelajaran atau menerima ilmu. Kemudian bagian 3, sampah yang bertumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mengganggu konsentrasi pada murid hingga guru dalam proses belajar mengajar. Ya, ketika kita tidak membersihkan suatu lingkungan, maka lingkungan kita akan bau dan itu kita tidak akan nyaman menerima sebuah materi. Kemudian bagian D, titik-titik kotor sekolah. Yang pertama itu kamar mandi, ketiga kelas. Bagian E itu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat belajar, berlatih, dan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal hidup kita di kemudian hari. Kita akan dapat belajar dengan tenang, baik, dan bersemangat seandainya keadaan sekolah kita itu bersih dan nyaman. Untuk menciptakan suasana demikian, tidak cukup dikerjakan oleh penjaga sekolah saja, tetapi harus dibantu oleh semua pihak yang berada di lingkungan itu, termasuk siswa-siswinya. Di kelas biasanya terpampang daftar piket. Salah satu tugas mereka adalah membersihkan kelas, wajib itu menyapu atau membersihkan papan tulis. Dengan demikian, para siswa itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas itu dengan baik dan rutin dan penuh tanggung jawab. Karena pekerjaan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian bagian F, cara meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dalam lingkungan sekolah, guru menjadi panutan semua murid. Jika guru berbuat baik, maka murid pun akan berbuat baik, karena guru itu adalah contoh untuk siswanya. Tetapi jika guru berbuat tidak baik atau jelek, maka mungkin bisa jadi murid pun bisa berbuat jelek. Dalam upaya menyadarkan siswa akan kebersihan lingkungan sekolah, para guru juga harus memberikan contoh yang baik, seperti dengan membuang sampah pada tempatnya atau memungut sampah yang ada di jalan atau ada di tempat yang tidak nyaman untuk dilihat. Selain itu, guru dapat memberikan denda kepada pelaku sehingga ia jarak untuk mengulangi perbuatannya. Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah berasal dari hati nurani masing-masing. Untuk menimbulkan kesadaran itu dapat ditempuh dengan cara-cara berikut. Yang pertama itu membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, ketika kita terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan terbiasa untuk melihat sesuatu yang indah atau bersih. Kemudian menanamkan sikap merasa malu jika membuang sampah sembarangan. Ya, kita sebagai siswa malu karena kita ini berpendidikan, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar kita dapat menerima ilmu yang baik. Kemudian bagian 3, melakukan piket kelas secara teratur dan bertanggung jawab. Ya, ketika kita diberikan jadwal piket, maka kita harus bertanggung jawab, harus mengerjakannya dengan baik. Kemudian bagian 4, pemberian sanksi bagi siapa saja yang mencemari lingkungan. Dan yang kelima, melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah secara rutin. Dan yang keenam, mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Bagian G, manfaat dari lingkungan sekolah yang bersih. Yang pertama itu kebersihan lingkungan sekolah menambah semangat dan belajar. Ya, ketika sekolah kita itu bersih, maka kita akan nyaman belajar dan menerima suatu ilmu atau suatu pelajaran yang diberikan oleh guru maupun teman-teman sekalian. Yang kedua, kebersihan lingkungan menjadi keunggulan sekolah. Ya, kebersihan lingkungan sekolah juga berdampak dan pengaruh besar bagi siswa, terlebih lagi bagi sekolah itu sendiri.
karena semua orang pasti menyelidiki situasi maupun keadaan sekolah sebelum menjadi siswa-siswi tersebut. Jadi untuk menjaga nama baik sekolah, setiap warga sekolah harus menjaga kebersihan sekolahnya itu sendiri. Kemudian bagian 3, terhindar dari penyakit karena lingkungan sekolah bersih. Ya, ketika lingkungan sekolahnya kita bersih, maka kita akan terhindar dari segala penyakit. Malahan kita akan nyaman di sekolah dan nyaman menerima suatu pelajaran atau suatu ilmu. Keempat, lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Ya, ketika kita mau membuang sampah sembarang atau mau merubah kebiasaan kita yang tadinya tidak mau membuang sampah pada tempatnya jadi bisa, maka sekolah kita akan menjadi nyaman dan indah dipandang. Kemudian bagian 5, kebersihan dapat melancarkan otak manusia. Ya, perlaku kita tahu bahwa lingkungan bersih atau tidaknya berdampak besar bagi otak manusia, karena oksigen berupa yang dihirup melalui paru-paru sebagian besar berfungsi untuk melancarkan peredaran darah di saraf otak manusia. Ya, ketika sekolah kita bersih, maka mindset atau otak kita itu akan bergerak atau merespon pelajaran dengan sangat baik dan bisa gampang masuk ke dalam otak kita, karena sekolah kita itu sangat bersih, nyaman, dan indah dipandang. Adapun kesimpulan dari makalah saya, yaitu kebersihan di lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang mendorong kita untuk lebih semangat lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu kebersihan itu harus penting dan harus dijaga. Adapun saran saya agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berhasil dan baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Dalam langkah-langkah tersebut, guru dan siswa terlebih aktif sehingga kegiatan pemanfaatan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Ya, saran saya itu siswa dan guru harus bekerja sama untuk menciptakan kebersihan di lingkungan sekolah atau di ruangan. Karena ketika tidak ada kerjasama ini guru dan siswa, maka salah satunya tidak akan tercapai, tujuan itu tidak akan tercapai. Ya, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon untuk memaafkan, karena yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.